Apa kabar anak suster? Suster harap semua pada keadaan sehat ya. Nah, anak suster, hari ini ketemu lagi dengan Suster Maria Septa dalam cerita Kitab Suci. Anak-anak suster pengen dengarkan cerita Kitab Suci kan? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya anak suster ya. Anak suster tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai berdoa. Kita mau dengarkan firman Tuhan dulu ya. Anak suster mau dengarkan firman Tuhan kan? Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis?
Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka disuirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka. Di sebuah desa ada satu keluarga. Ada papanya, ada mamanya, dan juga ada seorang anak perempuan. Tapi anak-anak suster, anak perempuannya sakit keras. Jadi nggak bisa bermain, nggak bisa pergi sekolah, hanya bisa di tempat tidur. Anaknya hanya bisa di tempat tidur. Makan juga harus disuapi oleh mamanya karena dia lagi sakit. Mamanya sama papanya sedih sekali karena anaknya sakit. Lalu mamanya terus jaga anaknya karena mamanya sayang sekali sama anaknya. Lalu suatu hari papanya dengar kalau Yesus datang ke desa itu. Dengan cepat papanya berlari. Papanya lari, dia mau ketemu sama Yesus. Lalu dia lihat Yesus. Yesus, tolong anakku. Anakku lagi sakit. Dia lagi sakit keras. Aku sangat sedih melihatnya. Lalu Yesus bilang, "Bapak, anaknya kenapa?" "Anakku yang sakit, Yesus, tolong sembuhkan dia. Aku sangat-sangat khawatir sekali." Lalu Yesusnya bilang, "Bapak, jangan khawatir ya. Nanti anaknya sembuh. Ayo kita lihat anaknya." Lalu bapak ini membawa Yesus ke rumahnya. Mereka jalan. Papanya bawa Yesus melihat anaknya. Lalu mamanya sedih sekali. Mama lagi nangis. "Yesus, anakku sakit. Sembuhkan dia ya." Kemudian Yesus bilang, "Ibu jangan nangis lagi ya. Anakmu pasti akan sembuh." Lalu Yesus pergi ke tempat tidur si anak yang sakit tadi. Mama papanya tetap ikut melihat. Lalu kata Yesus, "Hai anakku, sembuh ya. Supaya kamu nanti bisa sekolah lagi, bisa bermain, dan bisa bantu mama dan papanya." Lalu Yesus pegang tangan anaknya. Lalu Yesus berdoa supaya anaknya sembuh. Setelah itu, Yesus bilang sama papa mamanya, "Rawat baik-baik anakmu, kasih makan, kasih minum, kasih makan obat." Lalu kata mereka, "Baik Yesus, kami akan rawat dengan baik." Lalu Yesus mengatakan, "Baiklah, dia akan sembuh." Lalu Yesus pergi. Mama papanya antarkan Yesus karena Yesus mau pergi lagi sama murid-muridnya. Yesus mau mewartakan firman Tuhan lagi. Yesus pergi. Anak-anak suster, tahu tidak? Tiba-tiba esok harinya anaknya sembuh. Lalu dia bilang, "Mama, papa, aku sembuh. Aku sudah sembuh." Lalu dia peluk papanya. "Papa, aku sembuh. Mama, aku sembuh." Mamanya senang sekali. "Anakku, kamu sudah sembuh. Sehat-sehat terus ya." Lalu kata papanya gini. Anaknya bilang, "Mama, papa, terima kasih ya. Sudah rawat aku dengan baik sampai aku sembuh." Lalu papanya bilang, "Anakku, yang sembuhkan kamu Tuhan Yesus." Lalu anaknya bilang, "Terus Tuhan Yesus di mana? Aku mau ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus karena sudah menyembuhkan aku."
Lalu kata mama papanya, ayo kita berdoa, kita terima kasih ya sama Tuhan karena kamu sudah disembuhkan. Mereka berdoa. Anaknya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih ya sudah sembuhkan aku. Nanti aku jadi anak yang baik, rajin ke sekolah, rajin belajar, rajin juga bantu mama dan papa di rumah. Aku nanti enggak nakal lagi. Aku janji Tuhan Yesus. Nah, mulai sejak itu anaknya sudah sembuh. Anak perempuannya tadi yang sakit, anak suster, sudah sembuh. Dia bisa pergi sekolah, bisa main sama teman-temannya, dan juga bisa bantu papa dan mamanya di rumah. Anak-anak suster, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan kan? Kita juga sudah dengarkan cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan. Tadi kita sudah dengarkan Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan. Anak-anak suster pernah sakit tidak? Pernah kan? Kalau sakit perasaannya bagaimana? Enggak enak kan? Iya kan? Enggak bisa main, enggak bisa pergi sekolah, enggak bisa bantu mama di rumah. Rasanya enggak enak sekali kalau sakit. Iya kan anak suster kan? Iya pastinya. Tapi anak-anak suster, kalau mau sembuh, ingat anak suster harus minta tolong sama Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan Yesus, sembuhkan aku ya. Nanti Tuhan Yesus bilang sama dokternya, dokter, sembuhkan dia ya, kasih obat yang bagus. Lalu nanti Tuhan Yesus bilang sama papa mamanya, mama, papa, rawat anaknya dengan bagus ya, kasih makan, kasih minum supaya cepat sembuh. Nah, anak-anak suster kalau ikuti apa kata mama dan papanya, kalau ikuti apa kata dokter, anak-anak suster pasti cepat sembuh. Apalagi kalau anak-anak suster ingat berdoa sama Tuhan Yesus, minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan sembuhkan anak-anak suster. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama anak-anak suster. Nah, apalagi suster, anak-anak suster pernah tahu tidak? Pernah lihat mama papanya sakit? Pernah. Kalau mamanya sakit, anak suster rasanya bagaimana? Sedih kan? Suster juga kalau mama suster sakit, suster pasti sedih sekali. Suster nggak mau lihat papa mama suster sakit. Sama juga kan sama anak suster kan? Kalau papa mamanya sakit, anak suster nggak suka lihat papanya sakit atau mamanya sakit kan? Nah, anak suster biar mama papanya cepat sembuh, anak suster minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan papaku ya, sembuhkan mamaku ya. Nah, setelah itu anak suster bantu mamanya. Jangan nakal, kalau mamanya sakit, boleh diurut mamanya. Mama cepat sembuh ya. Kalau papanya sakit, diurut papanya, papa cepat sembuh ya. Nanti setelah papa mama sembuh, aku nanti nggak nakal lagi. Nanti aku bantu mama jap rumah, cuci piring. Nanti aku bantu papa sapu halaman, siram bunga. Pasti mama papanya cepat sembuh kalau lagi sakit. Coba anaknya baik, papa mamanya pasti cepat sembuh. Nah, anak suster, kalau papa mamanya tidak mau sakit, anak suster harus jadi anak yang baik. Dan kalau papa mamanya sakit, ingat ya, minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan sembuhkan. Oke anak suster? Nah, anak suster, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi apa pesannya? Kalau anak-anak suster sakit atau papa mamanya sakit, ingat ya anak suster berdoa sama Tuhan Yesus, minta tolong sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus sembuhkan anak suster ya. Nah, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci, maka kita berdoa dulu sebelum kita akhiri cerita kita. Oke anak-anak suster, siapkan hatinya, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci. Kita juga sudah dengarkan firman Tuhan. Tentang apa tadi? Tentang Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan. Nah, anak suster, kalau penasaran dengan cerita kitab suci selanjutnya, ingat ya, tetap bersama dengan suster di cerita kitab suci. Sampai jumpa di cerita kitab suci minggu depan. Dadah!